Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan tugas besar kami, kelompok 5, yaitu mesin ATM. Sebelum saya beranjak, karena itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yakni Abdul Aziz Sulaiman dengan NIM 169222066. Lalu ada Niko Andreas dengan NIM 169222078. Lalu ada Zalfadia Lesmana 169222074. Dan yang terakhir ada Alif Putri Ricarda dengan NIM 169222070. Pertama, apa itu ATM? Sesuai KBBI, ATM atau anjungan tunai mandiri adalah mesin otomatis untuk mengeluarkan uang tunai dengan teknik tertentu. Kenapa kami memilih ATM untuk tugas besar kami? Yaitu pertama, konsep yang sudah familiar serta menarik. Dari program ini kita bisa tahu sedikit mengenai cara ATM yang asli bekerja. Kedua, yaitu sudah mencakup seluruh materi dari semester 1, yaitu if else, looping, array, serta function, dan semua dapat diimplementasikan dengan baik. Ketiga adalah pembagian yang lebih terstruktur karena banyaknya subprogram yang ada. Lalu ke simulasi. Yang pertama pasti ada yang namanya login. Oke, pertama akan muncul menu seperti ini untuk memasukkan nomor rekening serta PIN. Ada dua senario. Pertama, apabila loginnya gagal. Apabila gagal, dia akan meminta input ulang terus-menerus sampai loginnya berhasil dan akhirnya menu akan ditampilkan. Ini adalah database kami. Untuk nomor rekening kami simpan menggunakan array of string. PIN juga demikian, nama juga demikian. Sedangkan untuk saldo kami simpan menggunakan array of integer karena memang lebih mudah dioperasikan. Ini adalah kerangka code kami. Ada bagian login, ada kalau loginnya berhasil, maka print menu utamanya, lalu ada 4 option, cek saldo, setor tunai, tarik tunai, serta transfer. Oh, 5, yang terakhir, yaitu keluar. Untuk function manage login, seperti berikut, yaitu print interface-nya, meminta input nomor rekening serta PIN, cek apakah akunnya ada, lalu akan dicek apakah PIN-nya sesuai. Jika sesuai, maka login berhasil, ditandai dengan ini, hasil 1 sama dengan 1. Hasil 1 adalah status loginnya, hasil 2 sama dengan I, itu untuk menyimpan indeks akun, untuk program utama dipakai nanti. Kalau hasilnya 1 sama dengan 0, berarti login gagal, dan dia akan meminta input ulang. Sampai ini berhasil, barulah dia akan keluar. Oke. Ini demo untuk program kami, untuk masalah login. Kalau kita inputnya salah, seperti ini, disengajakan, maka dia akan minta input ulang, terus-menerus. Sampai input yang dimasukkan adalah yang sesuai. Seperti ini. Selamat datang, Andi Lesmana. Apakah yang bisa kami bantu? Dan menu utama akan di print, seperti ini. Fitur yang pertama dari ATM itu ada cek saldo. Fitur ini fitur yang lumayan mengerikan untuk dijalankan, apalagi saat sekarat ya. Kita sebagai mahasiswa kadang di akhir bulan nggak punya saldo di ATM. Jadi begini gambarannya, displaynya seperti ini. Untuk cek saldo ini kodenya itu menggunakan function. Jadi function cek saldo, bank saldo index, fprintf, saldo sekarang, bank saldo indeks nomor rekening. Kita di sini gunain nomor rekening pertama aja kali ya. Oke, kita masukkan nomor rekening yang pertama. 10001 yang ini. Masukkan PIN, masuk 1 2 3 4 5 6. Nah, selamat datang Andi Lesmana. Sesuai sama nama nomor rekening yang pertama ini ya. Kita akan coba fitur yang pertama yaitu cek saldo. Kita pilih nomor 1. Saldo sekarang 1 juta. Sama seperti di saldo awal nomor rekening yang awal ini. Sejumlah 1 juta. Untuk fitur ATM yang kedua itu ada store tunai. Nah, mahasiswa belum kita membutuhkan fitur ini karena kita tidak punya uang untuk in store ya. Nah, ini nominal store yang diinput oleh user ya. Contohnya 150.000. Jika kita udah input nominal yang muncul di display seperti ini, nah setelah kita store tunai akan muncul display seperti ini. Habis itu akan di print stroke-nya. Oke, kita masuk ke programnya ya. N. Oke, jadi gimana maksudnya? Nomor 2, masukkan nominalnya. Kita gunakan contoh nominal yang di sini ya tadi ya. Sebesar 150.000. 1 ya. Penyetoran telah berhasil. Lanjut, kita pilih ya. Kita pilih 1. Nah, untuk mengetahui nominal yang kita store tadi udah masuk apa belum, kita coba cek saldo. Nah, ini saldo sekarang. Saldo kita jadi bertambah menjadi 1.150.000. Sudah disinggung kalau nominal store itu harus kelipatan 50.000. Apa jadinya kalau kelipatan tidak 50.000? Nah, jika nominalnya tidak kelipatan 50.000, maka store tunai gagal. Contohnya seperti ini. Jika nominalnya aneh ya. Misal 78.000. Oke, sebagai contohnya kita praktekkan. Kita pilih store tunai. Nominalnya kita gunakan seperti contoh ini ya. 78.000. Nah, store tunai gagal. Nominal setoran harus berupa kelipatan 50.000. Nah, begitu deh. Lanjut ya. Jadi sebelum masuk ke simulasinya, saya akan menjelaskan kodenya dulu.
Jadi dia sudah dimasukin dalam function. Yang pertama CLC untuk meng-clear command window. Terus ada setting uang 50.000-nya itu 0, uang 100-nya 0. Lalu exit sama dengan false. Itu untuk masuk ke dalam loop. Di dalam loop kalian akan diminta untuk input nominal tarikan. Setelah itu konfirmasi ya lanjut atau tidak. Kalau nominal tarikannya lebih kecil daripada saldo sekarang, dan kalau modulo nominal tarikan dibagi 50.000-nya itu sama dengan 0, exit sama dengan true, jadi dia akan keluar dari loop nantinya. Terus kalian disuruh pilih pecahan prioritas. Itu 100.000 atau 50.000. Jadi kalau prioritasnya yang satu 100.000, lembar uang 100.000-nya itu keluar dari nominal tarikan dibagi 100.000. Terus ada sisanya nominal tarikan dikurang uang 100 lembar ini yang kita dapat dari atas dikali 100.000. Lalu untuk lembar 50 ribuannya itu sisa dibagi 50.000. Dan kalau prioritas pecahan kita ambil 2 ke 50.000, uang 100.000-nya nggak ada, lalu lembar uang 50.000-nya itu nominal tarikan dibagi 50.000. Lalu yang nilai yang dikembalikan ke hasil tuh saldo sekarang dikurang nominal tarikan. Terus ini dia ngeprint stroke-nya. Selain itu, else exit sama dengan true. Jadi dia bakal keluar dari loop. Terus dia akan ngeprint penarikan harus kelipatan 50.000. Jadi hasilnya saldonya tidak berubah. Terus untuk yang ini, penarikan lebih dari saldo sekarang, dia akan ngeprint, mohon maaf saldonya tidak cukup. Hasil sama dengan saldo sekarang. Jadi saldonya nggak berubah. Exit sama dengan true untuk keluar dari loop. Terus langsung saja kita masuk ke simulasinya. Yang pertama, tarikan tunai. Nominal yang ditarik 250.000. Konfirmasi ya atau tidak. Nah, di sini pertama kita cek saldo dulu. Dia ada 1 juta ya. Lalu kita tarik tunai. Masukkan nominal tarikan 250.000. Ya, pilih prioritas pecahan. Jika saldo cukup, kita akan disuruh pilih prioritas pecahannya. Misalnya user memilih 100.000. Dia 1. Penarikan berhasil, tarik tunai berhasil. Uang 100.000-nya 2 lembar, uang 50.000-nya 1 lembar. Kita cek saldo lagi. Saldonya berkurang dari 1 juta jadi 750.000. Ini untuk simulasi kalau saldonya tidak cukup. Dia akan menampilkan maaf saldo Anda tidak mencukupi. Jadi kita tarik tunai. Kita misalnya tarik 1 juta. Ya, itulah. Konfirmasi ya atau tidak. Mohon maaf saldo Anda tidak cukup. Lanjut. Kita cek saldo lagi. Jadi saldonya tetap ya, tidak berkurang. Terus selanjutnya kalau nominalnya aneh, itu bukan kelipatan 50.000. Nanti dia akan muncul maaf nominal tarik harus bisa dibagi 50.000. Kita coba dia tarik tunai. Misalnya 340.000 ya tadi. Dia akan muncul penarikan harus kelipatan 50.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur transfer. Fitur yang sangat dinanti-nantikan oleh anak kos seperti saya atau mungkin teman-teman mahasiswa lainnya di awal bulan, menunggu transfer dengan orang tua. Oke, selanjutnya saya akan beranjak ke simulasi transfer. Jadi yang pertama, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuan. Ketika pengguna telah memasukkan nomor rekening tujuan, program akan memunculkan nama pemilik rekening tujuan tersebut. Di sini, pengguna akan diminta untuk mengkonfirmasi transfer untuk melanjutkan ya atau tidak. Apabila pengguna memencet ya, maka program akan meminta untuk masukkan nominal transfer yang akan ditransfer oleh pengguna. Jika saldo cukup, program akan kembali mengkonfirmasi kepada pengguna untuk apakah ia akan tetap melanjutkan transfer atau tidak. Lalu di sini program kembali mengkonfirmasi dengan memberi nomor rekening tujuan dan nominal yang akan ditransfer oleh pengguna. Lalu di sini kembali program akan meminta konfirmasi kepada pengguna. Jika pengguna mengklik ya, maka stroke akan terprint. Jika saldo tidak cukup, program akan memberi feedback dan memberitahu bahwa saldo pengguna tidak cukup. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program. Pertama kita akan masukkan nomor rekening. Nomor rekeningnya. Kita harus memastikan saldo awal kita ada berapa. Jadi kita cek saldo awal kita ada 1 juta. Lanjut ya. Lalu kita akan transfer. Masukkan nomor rekening tujuan. 1003. Nomor rekening atas nama personal ya. Kami transfer 150.000. Konfirmasi ya. Di sini akan print stroke. Kita lanjut kita ingin memastikan apabila transfer berhasil kita cek saldo. Sekarang saldo berkurang sebanyak 150.000 menjadi 550.000. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengecek saldo rekening dari Cokro Sulaiman yang tadi kita transfer apakah bertambah sebanyak 150.000. Masukkan. Cek saldo Cokro Sulaiman. Ya. Sekarang saldo sekarang 650.000. Oke, berhasil. Sekarang kita coba untuk nominal transfer lebih
dari saldo rekening. Kita coba transfer. Kita coba transfer sebanyak 10 juta. Oke, salah. Teruskan transfer nomor rekening 70104. Lalu nomor rekening 7 atas nama Dodi Ricarda kita konfirmasi. Kita coba transfer dengan nominal lebih dari saldonya 10 juta misalkan. Ini nominal 10 juta di sini. Langsung program akan mengprint transaksi gagal saldo Anda tidak mencukupi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk flowchart dari kode ini. Yang pertama mulai, kalian akan diminta input nomor rekening dan PIN. Apakah login berhasil? Jika login tidak berhasil, dia akan meminta kembali input nomor rekening dan PIN. Jika login berhasil, dia akan memprint menu utama. Dan kalian akan diminta input pilihan menu keberapa yang ingin Anda buka. Jika pilihan Anda pertama, dia akan mengeluarkan output berupa saldo kalian. Setelah mengeluarkan output, dia akan kembali ke menu utama. Kemudian kalian jika pilih 2, dia akan masuk ke menu setor tunai. Ya, kalian akan disuruh input nominal uang yang ingin Anda store. Dan setelah berhasil, akan mengeluarkan output, yaitu berupa stroke. Dari stroke dia akan loop lagi ke menu utama. Terus kalau pilihan kalian 3, itu tarik tunai. Kalian akan diminta input nominal tarikan yang ingin Anda tarik, dan nominal uang prioritas, itu 100 ribuan atau 50 ribuan. Jika berhasil, dia akan mengeluarkan output berupa lembar 100 ribuan dan 50 ribuan. Setelah itu dia akan mengeluarkan output juga berupa stroke. Dari stroke balik lagi ke menu utama. Jika pilihan kalian 4, itu masuk ke menu transfer. Kalian akan diminta input untuk nomor rekening tujuan dan nominal yang ingin Anda transfer. Jika prosesnya berhasil, dia juga akan memprint stroke kembali. Lalu loop lagi ke menu utama. Jadi ini loop ya, loop menu utama. Jika pilihan kalian 0 atau keluar, dia akan keluar dari loop menu utama, tapi dia tetap masih di dalam loop input nomor rekening dan PIN. Jadi kode ini tidak memiliki yang namanya selesai. Dia akan ngeloop terus-menerus. Jadi kesimpulannya ya, program ini tidak pernah berhenti.